Ya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan tak mau jumawa atas pernyataan Presiden soal dukungan kandidat Capres. Menurut Ganjar, saat itu ia tengah mendampingi Presiden di Rakernas Projo, dan Ganjar juga mengaku enggan berandai-andai mengingat banyak orang yang hadir di Rakernas tersebut. Susunya maksudnya coba banten, melambung, mau ketabrak. Dari sopo, saya itu kemarin hadir karena fungsi saya sebagai gubernur, ada presiden kunjungan, ya saya datang gitu aja. Ya Pak ya? Hah? Dukungan ya Pak ya? Apa? Dari Pak Jokowi dukungan ya Pak ya? Dukungan apa? Dukungan saya sebagai gubernur, iya. Ya. Sebagai presiden Pak? Sebagai presiden Pak? Aja ke susu. Kita lanjutkan dialog dengan Mas Uki, Waketum dari teman Ganjar, dan juga ada Mas Wasisto Raharjo Jati, pengamat politik BRIN, melalui sambungan Zoom. Saya ke Mas Wasisto. Mas Wasisto, kalau tadi kita lihat statementnya Pak Ganjar ya, bahwa menyebutkan tadi tidak mau berandai-andai dan tidak mau GR seperti itu. Bagaimana Anda melihat respon dari seorang Ganjar? Apakah itu respon yang cukup baik? Dan tentunya kalau kita tahu bahwa elektabilitas yang tinggi juga kita lihat attitude seseorang juga mempengaruhi, dan Anda melihat kalau analisanya tadi seperti apa? Baik, kalau yang saya lihat itu memang Pak Ganjar itu sengaja melemparkan bola ke publik ya. Oke. Dia membiarkan suara-suara itu datang dari publik daripada beliau sendiri. Nah ini penting ya supaya tidak menimbulkan sifat untuk menggebu-gebu untuk maju ke arena yang lebih tinggi, tapi lebih pada bagaimana Pak Ganjar ini mengkonstruksi atau mungkin membiarkan publik untuk menilai siapa yang memang benar-benar layak dicalonkan menjadi capres. Jadi saya pikir di sini pernyataan beliau ini lebih pada melemparkan bola daripada beliau yang kemudian mengkonstruksi referensi publik di akar rumput. Ya. Baik, kalau ke Mas Uki, Anda melihat kalau tadi apa yang teman Ganjar pahami dari kalimat Pak Ganjar tadi yang disebutkan tadi? Saya pikir itu bukan sesuatu yang mengejutkan ya. Oke. Artinya salah satu dari alasan atau salah satu latar belakang kenapa kami mendukung Pak Ganjar itu adalah karena beliau itu tidak memiliki ambisi yang over gitu untuk menjadi entah itu RI1 atau apapun ya. Sehingga kalau teman-teman itu melihat banyaknya dukungan kepada Pak Ganjar, itu bersifat organik tanpa diorganisir, itu bersifat yang datangnya itu dari grassroots. Itulah kenapa ini kami sebut sebagai dukungan moral. Ini tidak dari atas ke bawah, melainkan ini dari bawah ke atas gitu. Sedangkan dari atas sendiri kita sama-sama tahu bahwa partai politik belum ada yang menentukan sikap. Jadi tidak mengherankan sikap Pak Ganjar seperti itu ya. Beliau tidak terburu-buru, beliau menunjukkan saya tidak terlalu ambisius, kurang lebih seperti itu. Dan memang karena karakter yang seperti itulah makanya kenapa salah satunya ya kenapa kami memberikan dukungan kepada Pak Ganjar. Kalau komunikasi sejauh ini dengan Pak Ganjar sendiri seperti apa? Kalau kita tadi Anda menyebutkan bahwa beliau tidak ambisius, tidak terlalu kesusu mungkin ya, tidak terlalu buru-buru, tapi tentunya ada dong komunikasi yang memang arahnya teman Ganjar mendukung tadi, karena step awal kan pencapresan. Ini agak berat karena kita tahu harus ada parpol seperti itu. Sebenarnya kalau dibilang komunikasi, apalagi dikoordinasi, itu sebenarnya kita tidak ada ya. Jadi ini murni teman-teman relawan yang sebagian besar dari teman-teman ini adalah pada dulunya itu adalah pendukung Pak Jokowi. Gitu. Saya sendiri juga pernah aktif di partai politik ya, mendukung Pak Jokowi. Jadi ada garis merahnya ya. Garis merahnya di sini adalah kita itu tidak dikoordinir. Kita itu tidak bukan merupakan gerakan ya yang difasilitasi dari atas. Ini murni dari bawah mendukung Pak Ganjar karena ada kesadaran kolektif tadi. Gitu. Dan kita menginginkan bahwa nantinya ke depan tongkat estafet yang diberikan oleh Pak Jokowi ini kepada pemimpin berikutnya itu tidak jatuh ke tangan yang salah. Dan Pak Ganjar adalah orang yang tepat. Saya ke Mas Wasisto. Mas, kalau bicara mengenai elektabilitas Ganjar ini cukup stabil, tinggi terus seperti itu. Apa yang harus dilakukan agar hal ini tren positifnya terus terjaga dari sudut pandang Anda? Kalau yang saya pikirkan itu tentunya meminimalisir yang namanya blunder politik ya. Karena
yang menjadi senjata makan tuan utama bagi para politisi manapun ketika mereka mau naik ke area yang lebih tinggi. Karena yang sering kita lihat banyak sekali ketika blunder politik itu muncul baik sengaja maupun tidak sengaja, itu langsung merubah 180 derajat popularitas maupun elektabilitas dari calon yang bersangkutan. Jadi saya pikir itu dulu saja yang perlu kita. Apa aja blunder politik tadi kalau yang Anda sebutkan? Pernahkah ada catatan untuk Ganjar sendiri? Kalau yang namanya blunder itu kan lebih pada penilaian eksternal daripada internal. Nah, saya pikir di sini yang paling kentara mungkin adalah soal pernyataan depan publik ya, yang perlu netral misalnya, atau mungkin tidak mendekat ke satu elit tertentu, atau mungkin bersikap sewajarnya saja sebagai seorang pejabat publik ya, karena kalau misalnya sudah menunjukkan tendensi ke sana ke sini, memang itu mudah sekali digoreng oleh para lawan politik Pak Ganjar sendiri, baik itu di level nasional maupun di level lokal. Apa hambatan terbesar seorang Ganjar kalau Anda lihat sendiri? Parpol kah? Kalau yang saya lihat itu memang adalah bagaimana popularitas beliau ini memang bisa dikenal di luar Jawa Tengah. Karena yang saya baca itu memang popularitas yang ada itu memang masih berbasis pada ekspresi di sosial media maupun basis berbasis geografis politik ya. Nah, tentu ini menjadi satu tantangan tersendiri ya, bagaimana suatu tokoh itu bisa dikenal di seluruh penjuru tanah air ya. Sampai hanya terpaku di satu daerah basis tentu saja. Apakah popularitas ini nantinya bisa ditentukan juga oleh sosok pendamping seorang Ganjar menurut Anda? Saya pikir demikian, karena yang sering kita lihat sosok pendamping ini akan menjadi poin positif bagi entah bagi capres tertentu untuk bisa menambah kapasitasnya, terutama kalau kita membaca ketika Pak Ganjar bertarung di Pilgub Jateng kan menggandeng kelompok Islam tradisionalis kan. Nah, saya pikir di sini menggandeng calon yang berasal dari segmen pemilih lain itu akan menjadi suatu nilai plus karena Pak Ganjar sendiri memang berada di kalangan pemilih nasionalis pluralis, maka penting kiranya untuk bisa menggait segmen pemilih lain. Ya, kalau tadi di awal paket berita yang kita lihat Mas Uki dan juga Mas Wasisto, ada nama Ganjar dan Erick Thohir. Dari sudut pandang Mas Wasisto, is it good match seperti itu? Saya pikir kalau kita membaca pasal ideal itu dikembalikan kepada publik ya. Karena kita menghadapi yang namanya perubahan demografi politik pemilih, yang mana hampir 60% nanti lebih pada pemilih muda ya. Inilah yang menurut saya mungkin mempengaruhi pula formulasi penentuan capres dan cawapres. Nah, yang perlu kita untuk garis bawahi untuk pemaketan capres dan cawapres. Kalau nama terbaik untuk Ganjar menurut Anda? Ya, tentunya kalau yang saya tentunya lebih pada kalangan bisa kalangan dari latar belakang desa tertentu atau mungkin dari kalangan muda sekalian, karena memang kecenderungan demografi itu memang mengarah ke sana semua sebenarnya. Jadi setidaknya mewakili dua hal itu sebenarnya. Ada nama Mas Wasisto? Belum, saya belum, karena yang namanya nama kan selalu dinamis ya. Dan itu selalu naik turun. Jadi yang saya pikir itu dulu saja mempertimbangkan aspek demografi politik kalau kita ingin. Demografi politik. Saya ke Mas Uki. Mas Uki. Siap. Nama. Kalau teman Ganjar, sebenarnya saya sudah tanya sih tadi offline ya.
Tapi saya tanya lagi nih. Oke. Nama kalau dari teman Ganjar pengennya Baik, siapa baik. yang mendampingi Ya, Pak Ganjar? Jadi Oh. kami belum melakukan rapat ya untuk membahas that particular topic. Oke. Artinya, Why? artinya karena perjuangan kita nggak bisa lah lompat stage gitu. Sekarang ini kita ingin memperjuangkan di stage pertama ini bagaimana sih supaya Pak Ganjar Tadi ini pencapresan. dicapreskan Oke. oleh partai politik sesuai dengan konstitusi kita. Nah, pertanyaan tadi mungkin bisa saya jawab, tapi level of authorization-nya saya kurangi ya. Jadi saya pernah melakukan semacam polling gitu ya, Oke. atau saya Ini personal. Iya, personal. Oke. Artinya ini bukan sikap-sikap yang mewakili teman Ganjar ya. Jadi saya menanyakan kepada rekan-rekan di bawah ya, teman Ganjar. Juga saya pernah melakukan polling. Dan memang nama yang muncul paling banyak itu adalah Pak Erick Thohir. Gitu ya. Tapi sekali lagi saya bilang kalimat-kalimat yang baru saja saya sebutkan terkait nama Pak Erick ini tidak authorized ya dari teman Ganjar karena kami belum pernah membahas ini. Gitu. Oke. Jadi ini hanya aspirasi yang sudah saya dengar aja sih. Oke. Ya. Jadi Ganjar Erick itu pun ya tadi ya personal ya. Iya, Kita lihat. betul. Tapi satu mungkin ke Mas Wasisto singkat saja. Kalau ada seperti ini usulannya Ganjar Erick Thohir. Apakah ini juga walaupun Anda tadi tidak ingin menyebutkan secara detail, formulasinya cukup bagus kalau ini? Sedikit saja. Saya pikir formulasi itu menjadi satu opsi alternatif ya sebenarnya untuk bisa kita pertimbangkan karena memang dalam politik Indonesia itu tidak ada yang namanya formulasi ideal. Oke. Memang ada formulasi Jawa luar Jawa, nasionalis agamis, Ya. maupun generasi senior yang muda. Nah, saya pikir di sini pola ini selalu dinamis dan tentu setiap tahun politik itu punya tahunnya masing-masing temanya. Dan saya pikir kita masih belum menemukan pola pakem seperti apa yang akan dimaui pemilih sebenarnya. Baik. Yang lebih Oke. Baik, terima kasih Mas Wasisto dan juga Mas Uki atas waktunya. Siap, terima kasih. Ya, sehat-sehat. Terima kasih Ya, sama-sama. obrolan kita tentunya ini memperkaya insight kita ya dan juga para calon pemilih ya, siapapun pilihannya pasti tujuannya untuk Indonesia yang lebih baik. Sudah pasti. Baik, dan kita akan jeda terlebih dahulu tetap bersama kami di MNC News Now.